Baik, mungkin langsung saja kita melangkah ke narasumber kedua terlebih dahulu Bapak. Sebelum kita melanjutkan diskusi lebih dalam, langsung saja kepada Bapak Sunu kami persilakan. Seperti yang disampaikan Ibu Kabadan tadi, ternyata banyak sekali dalam proses penerapannya MT ya. Saya mau konsen ke MT dulu. Banyak sekali persoalan. Nah, persoalan ini mungkin tidak hanya dari persoalan internal, eksternal dan lain sebagainya, tapi yang jelas ini harus segera mendapatkan penyelesaian. Gitu. Mungkin Ibu Kabadan juga banyak melakukan kunjungan ke daerah ya, mendapatkan ya keluhan dari pegawai terkait dengan penerapan MT ini. Ada tadi juga yang menyampaikan kalau bagaimana sih saya bisa tahu saya ini ada di POK berapa, padahal saya sudah memenuhi persyaratan, saya sudah menginput dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi hal yang sederhana tapi menjadi sebuah persoalan. Untuk itu saya mau memulai dari yang paling sederhana dulu terkait dengan talenta. Bapak Ibu sekalian, talenta ASN Kemenkum itu sebenarnya definisinya sederhana. Talenta ASN Kemenkum adalah ASN Kemenkum yang memiliki keunggulan atau mempunyai potensi untuk menjadi unggul. Itu saja sebenarnya. ASN Kemenkum yang mempunyai keunggulan atau mempunyai potensi untuk menjadi unggul. Itu ya, jadi supaya kita dapat memahaminya secara mudah. Dan saya juga sesuaikan dengan tema yang diangkat oleh Ibu Kapus Penkom, mencetak SDM unggul ya Bu, kalau tidak salah ya. Nah, ini kami sesuaikan juga. Nah, kemudian manajemen talenta itu apa ya? Manajemen talenta itu proses pengelolaannya talenta ASN Kemenkum ini tadi yang melalui beberapa proses tahapan. Proses tahapan itu banyak sekali sepertinya ya, ada identifikasi, kemudian ada pembinaan, pengembangan ya. Identifikasi pun sepertinya juga masih di breakdown lagi, ada proses penelusuran ya Pak Andi ya, seperti itu ya. Nah, nanti secara detailnya Pak Kabag Pengembangan Karir akan menyampaikan bagaimana proses penerapan manajemen talenta ini. Tadi Ibu Kabadan juga disampaikan di sambutan beliau terkait dengan kaderisasi sebenarnya. Jadi manajemen talenta ini tujuan utamanya yang pertama itu adalah kaderisasi. Jadi kita mempunyai kader-kader yang unggul, kader-kader yang kompetitif. Nah, gimana caranya bisa tahu seseorang ini mempunyai potensi, seseorang ini mempunyai keunggulan yang ada? Caranya adalah dengan proses manajemen talenta ini. Itu salah satunya. Kemudian yang manfaat berikutnya tentunya selain untuk kaderisasi juga nanti bisa menyediakan data bagi seorang ASN ini, profilingnya, bagaimana kompetensinya, bagaimana kinerjanya, sehingga nanti dapat secara mudah dapat kita berdayakan sesuai dengan beban kerjanya, dengan tugas fungsinya dan tanggung jawab yang dihadapi. Ini memang tidak ada slide-nya Pak ya, karena ini secara spontan ya. Jadi nanti apa catatan kecil saya ini nanti saya berikan ke kabag saya untuk dirapikan, dibuat slide yang rapi Pak ya, nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya akan pakai bahasa yang mudah dan sederhana saja untuk bisa dapat dipahami. Persoalan-persoalan penerapan MT ternyata tidak hanya di kita. Jadi saya semalam membaca Ibu, ada hasil riset, saya baca hasil riset dari M. Rido Pratama Samosir, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Indonesia. Beliau ini menyusun penelitian kendala implementasi manajemen talenta Polri. Studi kasusnya ada di Polda Jawa Barat. Nah, dari penelitian dan riset Bapak Rido Pratama Samosir ini, oh berarti memang kendala MT ini
meskipun di Polri sejak 2017 sudah mulai diterapkan, 2019 peraturan Kapolri-nya diterbitkan, sampai dengan 2025 ternyata masih banyak yang harus disempurnakan. Berarti sama semangatnya di Kemenkum sendiri pun, ayo kita sama-sama kita menjadi semakin lebih baik. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan manajemen talenta tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami, harus kita sepakati bersama, kita samakan cara berpikir dan persepsinya, supaya ini ketemu nih. Kalau dari beberapa unsur tidak ada kesepakatan, tidak ada kesamaan persepsi, ya akan susah, akan menjadi satu muara yang tidak ketemu, ya. Jadi yang pertama, kita perlu efektifkan penerapan MT ini di lingkungan Kemenkum. Yang pertama tentunya peningkatan kompetensi dan komitmen dari Jadi pengajuan kita yang kenaikan masing-masing di seluruh satuan punya mentor masing-masing ini. Jadi kita tingkatkan kompetensi dan komitmen mentor ini bisa melalui pelatihan khusus. Jadi nanti tidak hanya sekedar mentor ini mengawasi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar mengawasi dan memberikan penilaian, tapi menjadi betul-betul seorang PK. PK-nya bukan pembimbing kemasyarakatan, Bu, tapi adalah pembimbing karir. Nah ini iya, jadi istilahnya pembimbing karir. Kalau jadi nanti teman-teman yang menjadi mentor, entah di kantor wilayah, entah di Satker, Badiklat, Bapelkum ataupun BHP, tidak hanya mengawasi atau memberikan penilaian, tapi juga menjadi pembimbing karir. Pembimbing karir itu ya dari awal sampai nanti berakhirnya itu dibimbing terus. Seperti anak kecil ya harus ditetah pelan-pelan, nanti jatuh diberdiri lagi sampai akhirnya dia bisa berjalan. Nah, ini yang diharapkan, tapi tentunya mentornya juga harus mempunyai spek khusus, spek yang sudah betul-betul bisa menjadi seorang mentor. Kemudian yang kedua, penguatan untuk monitoring dan evaluasi yang terpadu. Jadi antara kesekjenan dan BPSDM ini harus sinergi, harus sinergi. Jadi pernah membayangkan seandainya dari kesekjenan, dari BPSDM melakukan monitoring evaluasi ini yang secara terpadu, seakan-akan kita ini melakukan audit program talenta misalnya. Ini audit. Jadi audit tidak harus audit kepegawaian, tidak harus audit anggaran, tapi audit program talenta antara kesekjenan dengan BPSDM. Meskipun bukan dalam konteks pengawasan, ya kalau dalam konteks pengawasan itu sudah setunggal, penyelenggaranya adalah di inspektorat, tapi ini audit program talenta ke kanwil-kanwil misalnya, ini salah satu contohnya. Nah, dengan adanya program ini kita berharap kanwil-kanwil ini juga lebih serius, karena tentunya program talenta sudah mempunyai atau sudah dimasukkan dalam indikator kinerja yang tersendiri, sehingga nanti sudah ada dalam indikator kinerja di kanwil, suatu saat juga program talenta ini akan diaudit misalnya. Nah, ini masing-masing kasatker ini akan berpacu mewujudkan bagaimana proses program penerapan manajemen talenta di masing-masing internal mereka ini dipastikan berjalan dengan baik, sehingga ini merupakan menjadi bagian juga dari sebuah akuntabilitas kinerja. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah pembimbing karir, yang kedua apakah memungkinkan dibikin sebuah program audit program talenta di kanwil-kanwil, dan yang ketiga tentunya ini sudah secara umum bahwa program talenta ini dimanfaatkan untuk proses mekanisme promosi dan pengembangan pendidikan ASN.
tetap harus mempertimbangkan meritokrasi dan keadilan. Ini wajib ya, tidak harus senioritas ya. Memang untuk saat ini di instansi manapun senioritas tetap diberlakukan, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban bagi pegawai yang non talenta lah, bukan tidak bertalenta, tapi yang non talenta tapi tetap berprestasi, juga harus ada peluang ya, juga harus ada peluang. Namun tentunya apabila ada pegawai-pegawai lain yang memang mempunyai talenta yang lebih bagus, itu harus tetap diutamakan. Kemudian yang keempat, tadi disampaikan juga bahwa Pak Sutrisno, asesor utama, menyampaikan dukungan, butuh dukungan ke depan dalam proses peningkatan kinerja dari Penkom. Di MT ini tentunya juga membutuhkan dukungan, baik dukungan organisasi maupun dukungan sumber daya. Sumber daya ini macam-macam, ada sumber daya manusianya, ada sumber daya anggarannya, ada sumber daya logistiknya, semacam-macam lah. Nah, itu. Jadi organisasi kaitannya dengan kelembagaan, sumber dayanya, sumber daya bisa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya lain yang memang diperlukan, termasuk adanya sebuah terobosan, misalnya kita bisa memodernisasi kurikulumnya. Nah, ini diperlukan sekali, karena ini mengingat era-era saat ini, mau nggak mau kita harus tetap bisa menyesuaikan secara cepat dengan kondisi. Untuk itu namanya modernisasi kurikulum itu sangat diperlukan sekali, sehingga nanti masing-masing, terutama BPSDM dengan kesekjenan, yuk kita bersama-sama coba kira-kira apa sih modernisasi kurikulum ini bentuknya seperti apa. Nah, ini harus dipikirkan bersama, tidak bisa secara parsial ini berpikir sendiri, tidak bisa dan tidak akan mampu. Selain tidak akan mampu, tidak akan benar juga ya, karena ada salah satu pihak yang berkaitan tapi nggak diajak ngomong, pasti salah gitu ya. Tapi kalau sudah nanti berdiskusi bersama, sepakat, apapun itu hasil kesepakatan dicoba dulu. Nanti setelah dicoba ada kelemahannya di mana, ya kita perbaiki. Tuh, modernisasi kurikulum ya. Terakhir, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua berharap bahwa MT, manajemen talenta ini merupakan langkah strategis untuk pembinaan karir yang objektif ya, yang berbasis kompetensi, dan mungkin tidak hanya fokus untuk pengisian jabatan strategis, tapi tentunya untuk menjadi sebuah tolak ukur awal, langkah awal untuk modernisasi dan juga untuk kaderisasi kepemimpinan Kementerian Hukum ini ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, luar biasa.